Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Fangsen. Fangsen adalah salah satu praktek Buddhis yang sudah ada di masa kehidupan Sang Buddha, sekalipun mungkin bukan istilahnya Fangsen, karena Sang Buddha kan orang India, ya. Tidak pakai bahasa Mandarin, ya. Ini diawali dari peristiwa yaitu Pangeran Siddhartha menolong seekor burung belibis yang kena panah dari Dewa Datta, ya. Begitu jatuh kena panah, kemudian berebut untuk mendapatkan burung itu. Ternyata yang mendapatkan, yang pegang pertama adalah Pangeran Siddhartha, karena dalam keadaan menderita burung ini kemudian diobati, ya. Kemudian sampai sekarang riwayat kehidupan Sang Buddha ini diteruskan oleh generasi-generasi sampai saat ini, dijadikan dasar pelaksanaan Fangsen. Sekalipun juga ada peristiwa yang lain dalam tradisi Mahayana, itu bukan kejadian burung belibis yang kena panah ini, enggak, ya. Ada satu tempat, ada telaga, kemudian di situ ada ikan-ikan yang kekeringan, yang kurang air. Kemudian datanglah salah satu penolong, kemudian di telaga itu diisi air lewat bantuan gajah-gajah dan diselamatkan, sehingga yang tadinya mestinya ikan-ikan menggelepar kekurangan air, karena campur tangan belas kasihan dari pihak lain, yang ikan tadi bisa menikmati kehidupan, bisa hidup. Semangat itulah Bapak Ibu yang ingin kita teruskan, yang ingin kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, sekalipun dalam kenyataannya praktek semangat Fangsen itu, ya, yang saya lihat itu di wihara. Nanti setelah kita pulang ke rumah, lebih-lebih setelah kita ke restoran atau tempat pesta, itu kadang-kadang semangat itu hilang dengan sendirinya, ya. Cinta kasih atau welas asih praktek, ya, Buddhis ini di dalam bahasa Palinya itu disebut dengan metta, ya. Ini bahasa Pali, artinya cinta kasih universal. Dalam bahasa Sanskerta istilahnya itu maitri, ya. Jadi metta atau maitri itu sering dipakai, ya, di kalangan umat Buddha sebagai nama seseorang juga banyak. Metta wadi, metta suri, ada yang memakai, ya, metta, artinya orang itu terinspirasi ingin memiliki cinta kasih dan welas asih yang universal. Kemudian di saat kita membaca Parita Suci, ya, di saat puja bakti tradisi Theravada juga rutin dibacakan Karanea Metta Sutta. Nah, Karan Metta Sutta ini sutta atau khotbah yang sangat terkenal sekali, ya. Baik itu di zaman Sang Buddha maupun saat ini. Terkenalnya kenapa? Sampai saat ini pun wihara-wihara tidak ketinggalan setiap puja bakti itu membaca Karanea Metta Sutta, ya. Kalau Karanea Metta Sutta itu dilatar belakangi, pernah satu saat pada satu ketika ada beberapa biku mau bermeditasi satu tempat, kemudian biku tersebut tidak bisa berkonsentrasi karena diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di tempat itu, ya. Ada makhluk-makhluk jahat yang tidak bersahabat dengan para biku. Kemudian para biku ini karena putus asa, tidak bisa konsentrasi, kemudian datang mencari Sang Buddha dan minta petunjuk. Sang Buddha, saya sudah sekian lama berlatih kok diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan sejak saya menempati rumah atau tempat yang saya gunakan untuk meditasi. Kemudian Sang Buddha membabarkan Karanea Metta Sutta ini. Setelah dibacakan Karanea Metta Sutta,
tempat tadi yang tidak kondusif untuk bermeditasi menjadi kondusif. Ada juga waktu saya pembinaan di daerah-daerah, di desa-desa, karena Metta Sutta juga sangat populer sekali. Ada beberapa umat Buddha yang dalam keadaan sakit atau menghadapi masalah-masalah datang ke ketua wihara atau ke romonya, ya, atau sesepuh wihara itu datang untuk minta air, ya. Kalau di kota-kota itu kalau minta air namanya air tapeju, tapi kalau di desa kan nggak kenal tapeju itu. Yang dikenal ya karena Metta Sutta ini, bawa air putih, ya, ditaruh di gelas, kemudian dibacakan Karaniya Metta Sutta. Setelah dibacakan diminumkan yang sakit itu, ya. Ada yang cerita mengalami kesembuhan dari getaran Parita Karaniya Metta Sutta ini, ya. Mungkin bisa juga dicoba bagi muda-muda misalnya saja mau naksir cewek atau cowok, ya, ya. Bacakan Parita diminumkan, tapi sembunyi-sembunyi, jangan bilang, ya. Kan cinta kasih universal, ya, itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cinta kasih universal. Function yang tadi kita laksanakan tadi salah satu contoh welas asih universal. Namun sebetulnya yang ideal, hewan yang difunction itu bukan hewan dibeli seperti tadi, itu enggak. Hewan yang sudah dalam keadaan terkurung, bukan berarti biar dibeli untuk function. Namanya kan mereka hewan sudah bebas, dikurung, dibebaskan lagi. Hewan yang saat itu terkurung dibebaskan, ya. Takutnya nanti kalau berdesak-desakan kan gitu, karena terlalu banyak menyebabkan kematian gara-gara ada upacara function. Yang tadinya burung-burung bisa hidup bebas, gara-gara ada function malah ada yang mati. Ini kan kasihan sekali, tujuan function tidak tercapai. Jadi Bapak Ibu sekalian, function adalah praktek cinta kasih yang universal. Cinta kasih sangat layak sekali kita miliki, ya. Sekalipun juga semua makhluk harus memiliki cinta kasih, ya. 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 Harus kita miliki. Ada beberapa hewan dan binatang itu yang tidak memiliki cinta kasih kepada makhluk-makhluk lain. Mau hidup saja, mau bertahan hidup saja harus membunuh hewan-hewan yang lain, ya. Harimau, ya, kucing juga ada makan tikus, ya. Seperti ini contohnya adalah hewan dan binatang yang tidak mempunyai peri kebinatangan atau peri kehewanan. Dia mau bertahan hidup harus membunuh makhluk-makhluk yang lain, ya. Namun bukan berarti Bapak Ibu harimau tidak mempunyai cinta kasih sama sekali. Dia pun juga mempunyai cinta kasih, namun cinta kasihnya terbatas. Terbatas pada siapa? Kepada anaknya. Maka ada peribahasa Jawa, sak galak-galake macan, ora mangan gogore. Sebuas-buasnya harimau itu tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Artinya dia mempunyai cinta kasih juga, namun terbatas kepada anaknya sendiri. Berbeda dengan manusia, ada ungkapan, ya, orang tua makan anaknya sendiri. Pernah dengar? Istilah dimakan di sini itu bukan seperti bayi menyusui itu, enggak, ya. Memakan manusia, enggak, ya. Ada seorang ayah menghamili anaknya sendiri. Istilahnya itu orang tua, ayahnya memakan anaknya sendiri, ya, itu, ya. Jadi alangkah ya, ya, kita lihat harimau pun juga sebetulnya mempunyai cinta kasih, namun kepada anaknya sendiri, ya. Kemudian juga di samping anaknya sendiri, ternyata juga harimau juga mempunyai cinta kasih, memberi air susunya bukan sama induk, sama anaknya saja,
anak binatang yang lain, hewan yang lain juga ada. Di gambar ini harimau sedang menyusui, sedang nemani anak-anak babi. Yang umum kan jadi musuhnya, ya. Tapi ini beda, ya. Ada beberapa perkecualian, ya. Ada lagi, ya, hewan lain memberi kasih sayang kepada hewan yang lain juga, ya. Seekor monyet menyusui, ya, memberikan susu kepada anak harimau. Ini juga ada perasaan cinta kasih, ya. Ada lagi seekor anjing menyusui anaknya sendiri dan juga anak harimau. Ini juga sebagai wujud cinta kasih. Ada lagi biasanya itu takut, ya, manusia dan harimau ternyata malah jadi teman tidur karena sudah terbiasa, tidak ada pikiran permusuhan, ya. Nah, di salah satu daerah, ya, di Bali itu ada acara khusus agar manusia mengembangkan welas asih cinta kasih kepada hewan dan binatang, namanya tumpek kandang, ya. Kalau di istilah Buddhis itu function, kalau di sana ada juga, ya, acara tumpek kandang di Bali, ya. Hewan-hewan dikasih upacara sebagai wujud, ya, cinta kasih sayang kepada hewan dan binatang, ya. Sekarang gambar bukan hewan dan binatang, ya. Ketika kita melihat, ya, harimau memangsa kijang, memangsa hewan-hewan buruannya, ketika melihat satwa, ya, satwa atau di TV atau di YouTube, apa komentar kita? Kasihan sekali, ya, tidak berperi kemanusiaan, kasihan sekali harimau memangsa makhluk-makhluk lain seperti tidak ada makanan lainnya saja. Tidak kadang-kadang mengadili harimau itu sebagai binatang yang buas dan jahat. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita di restoran? Ya sebetulnya tidak jauh berbeda juga. Ketika kita di restoran, kita pesannya ya ayam goreng, bebek goreng, geramik goreng, ya. Kita tidak pernah mencela diri kita sendiri karena tidak berperi kemanusiaan, ya. Ada juga seseorang yang mempunyai cinta kasih dan welas asih kepada binatang-binatang tertentu, ya. Hobi, ada yang hobi apa ini hobi anjing tertentu saja, tidak semua anjing, ya. Hobi, bahkan tidurnya pun di ranjang dekatnya dia tidur. Makanan pun kadang-kadang lebih mahal yang dimakan sendiri makanannya, ya. Bahkan kalau sakit juga dibawa ke dokter, kalau mati juga ada yang dikremasi. Saya pernah juga melihat anjing dikremasi itu di tempat kremasi manusia, juga dikasih peti juga, ya. Ada di Juanda pernah saya lihat juga. Nah, masalahnya anjing itu kalau dikremasi keluar reliknya enggak itu. Ya, ya, ada anjing-anjing khusus, ya, yang diminati, yang disayangi oleh tuannya, ya. Ya, ada lagi ikan-ikan karena warnanya, ya. Ya, sekarang upacara function, ya. Function ini rencana di wihara ini akan rutin dilakukan pada minggu ketiga, ya. Pada minggu ketiga silakan Bapak Ibu yang berkenan mau melepaskan satwa itu mendaftarkan diri atau berdana untuk beli satwa yang mau dilepaskan. Sebetulnya tidak selamanya harus beli satwa. Kalau tujuannya ingin menolong makhluk hidup agar berkesinambungan, beli makanan hewan juga bisa sama. Beli makanan ikan, makanan burung juga sama saja sebetulnya. Ya, beli makanan ikan, beli buang di sungai, sudah function juga itu, menjaga kesinambungan makhluk hidup agar lebih bahagia, tidak harus nangkep dilepas, ya, itu.
Jadi function ini tradisi Buddhis yang sampai sekarang bisa dilestarikan. Ada beberapa orang function itu memilih ya binatang atau hewan-hewan tertentu dengan anggapan atau dengan satu kepercayaan sugesti-sugesti tertentu. Misalnya saja sedang menghadapi masalah keruwetan atau kerumitan, masalah di pengadilan, biar masalahnya lepas ya, function belut ya, belut kan licin ya, jadi biar segera lepas itu, ada sugesti seperti itu. Oh, belut ya, dengan jumlah tertentu juga ya, jumlahnya tertentu juga ya, belut. Ada biar umur panjang ya, jadi ya operasi, misalnya operasinya berat, operasi kepala, biar berhasil function kura-kura, biar umur panjang ya. Karena kan jarang kita lihat kura-kura mati ya, umur panjang ya. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian, function ya, itu sudah tujuannya agar suaminya yang sakit itu bisa sembuh dari kanker. Ada, tidak tanggung-tanggung ya. Jadi ada beberapa kilo gitu, pernah saya ngelayani gitu, suaminya sakit parah kanker, function sebanyak-banyaknya lele, akhirnya suaminya bukan sembuh, meninggal ya, karena sudah terlalu parah. Namun bukan berarti function itu tidak ada gunanya. Dalam kelahiran yang akan datang tetap dia ada nilai kebaikannya sekalipun suaminya meninggal. Ada juga memilih function itu bukan di semak-semak atau di sawah, melepasnya satwa itu malah justru di wihara. Pernah di wihara Trowulan itu saya marah-marah dengan salah satu orang itu, functionnya itu function ular kobra ya, ya. Ular kobra dibawa ke wihara, saya keluar dari koti, Bante mohon maaf saya mau melepas ular kobra di sini. Loh, masa lepas ular kobra tempat keramaian seperti ini, apa enggak bahaya? Maaf Bante, saya sudah izin dengan Bante Wir. Katanya Bante Wir itu sudah janji dengan ular kobra itu, kamu boleh menempati wiharaku dengan catatan jangan sampai menggigit, jangan sampai mengganggu itu. Nah, masalahnya itu perjanjiannya dengan ular itu tertulis atau enggak. Kalau enggak tertulis kan bisa lupa juga. Dilepas juga. Jadi di rumahnya ada ular kobra, diambil, dipegang ya, diambil kemudian dibawa ke wihara Trowulan ya. Sampai sekarang pun di Trowulan itu memang ada ular kobra, tapi jarang sekali, enggak pernah itu ada yang digigit itu ya, karena mungkin sudah perjanjian itu. Ya, ular kobra ya. Ya, ini Bapak Ibu ya, ada beberapa ya yang function itu cuma pakai ember. Dalam jumlah yang banyak, ember kan di tempatnya kan sempit, bisa do mati. Ini lain lagi, pakai truk embernya itu. Nah, ini embernya pakai truk ini. Namun ada juga ya mendapatkan protes, itu sudah dunia tingkatnya. Ada beberapa biku ya, ada beberapa biku itu yang function itu melibatkan hewan dan binatang terlalu banyak. Akibatnya gara-gara acara seperti ini, kadang-kadang satu tempat itu menumpuk ikan-ikan. Ini akan menimbulkan kritikan justru. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah buka internet, justru function itu ada yang kritik seperti ini sebetulnya salah ya, gara-gara acara function mengumpulkan burung sebanyak-banyaknya, ikan sebanyak-banyaknya ya, terus pada do mati tadi, dan dilepas yang kadang-kadang itu juga tempatnya itu tidak memungkinkan lagi untuk berkembang biak. Jadi function pun juga perlu bijaksana. Seperti function burung yang dalam keadaan terkurung ya, itu tidak selamanya itu sebagai wujud cinta kasih, justru kebodohan juga bisa.
Burung yang hidupnya tergantung dikasih makan oleh tuannya, dilepas bukannya lah berkembang, malah mati, tidak bisa cari makan ya. Nah, kalau sudah terlalu lama kita kurung, tidak mungkin dia cari makan sendiri. Jadi harus bijaksana juga. Burung itu burung yang tipe bisa cari makan atau dia tergantung pada orang asing ya. Jadi harus bijaksana ya. Ya, ini ada beberapa gambar fungsen kura-kura, belut yang rutin dilakukan oleh umat Buddha ya. Kepiting ya boleh saja. Kalau kepiting itu menderita, akan ada kepiting yang siap itu ya, diikat-ikat itu ya, bagus ya. Ya itu kapan hari kan pernah juga Yom Buddhis itu, saya pernah itu fungsen sebuah banyak, jadi sampai menimbulkan penderitaan bagi pencinta makanan shell food ya, seafood ya, itu malah tidak ada di pasaran karena di fungsen doang. Ya ini ada sebelum fungsen dibacakan doa-doa dulu. Apakah mutlak? Apakah harus sebelum melepas itu ada doanya? Tidak harus. Jadi niat baik Bapak Ibu jangan sampai terhalang karena masalah doa, masalah liturgi ya. Kapan hari pernah juga salah satu wihara setiap fungsen itu manggil saya untuk yangking. Nah, kalau tidak ada saya itu yangkingnya tidak jadi ya. Terus saya katakan bahwa fungsen tidak selamanya harus doanya itu secara Mahayana. Yang parita juga boleh, bahkan tidak doa saja dilepas juga boleh kok. Ngapain harus nunggu-nunggu terbentur ya masalah ritual ya, masalah doa ya. Malah kadang-kadang juga kok gara-gara ada doanya ya, doanya terlalu panjang ya, ada ikan-ikan terus doanya terlalu panjang itu sampai megap-megap gitu. Doanya 2-3 jam ya. Malah tadi ada yang ngomong doanya fungsen itu zaman dulu itu 6 jam gitu katanya. Kan kasihan sekali menunggu sampai 6 jam nunggu doa ya. Ya harus bijaksana ya. Ini contoh ya, fungsen dalam tradisi Theravada pun itu mereka pun juga ada ya. Kalau dulu itu ya fungsen-fungsen seperti ini adanya di wihara-wihara kota. Kalau sekarang sudah di desa-desa pun juga ada yang praktek fungsen seperti ini. Nah, namun di samping tujuannya untuk cinta kasih welas asih ya, tujuan yang terutama itu ternyata untuk menggalang dana ya, menggalang dana. Sisa dari pembelian itu kan bisa masuk kas wihara ya. Jadi tidak selamanya, jangan berpikir Bapak Ibu diumumkan doa dana fungsen dapat sekian juta, ternyata untuk beli kok cuma sekian ya. Ya tetap sisanya itu untuk operasional wihara ya, dengan adanya acara ini ya itu. Ya, ya ini Presiden Jokowi pun juga pernah melepas satwa ya di habitatnya, di tumbuh-tumbuhan ya. Apa manfaat dari fungsen atau melepas satwa? Tidak terlahir di masa perang atau pembunuhan massal ya, manfaatnya tidak terlahir di masa perang atau pembunuhan massal. Dapat kita bayangkan dalam kondisi perang ya, kacau balau ya, ya dan juga pembunuhan massal ya. Jadi kehidupan kenyamanan yang kita nikmati saat ini itu bukan kebetulan. Itu buah-buah kebaikan yang pernah kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kalau semua itu karena kebetulan, orang tidak mau berbuat baik. Seorang pendana tidak mendapatkan pahala atau kebaikan ya, tidak pasti. Itu orang males berbuat ya. Karena hukum di alam semesta itu tidak ada yang kebetulan, hukum pasti ya. Semestinya kita pun juga jangan pernah merasa sia-sia melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Pasti suatu saat nanti kebaikan itu akan mencari pembuatnya, yaitu kita sendiri ya.
kita terhindar dari pembunuhan massal. Ya. Coba kita bayangkan kalau kita terlahir di Ukraina saat ini, begitu kacaunya, kita cemas tiap hari dalam kondisi perang. Inilah tengkorak-tengkorak ya, hasil dari pembunuhan massal ya. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kesehatan prima, berusia panjang dan jarang berpenyakit. Karena kita tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk hidup, berpikirnya untuk melepas, untuk membahagiakan. Ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan mati dan penyakit ya. Kalau kita sering function, kita akan mempunyai fisik yang sehat dan usia panjang. Yang ketiga, terhindar dari segala bencana alam dan malapetaka. Terhindar dari bencana alam gunung meletus, dari gempa bumi ya, tanah longsor, banjir ya, ternyata bukan kebetulan, karena buah-buah kebaikan yang kita tanam dalam kelahiran-kelahiran yang dahulu. Yang keempat, memiliki keturunan, anak dan cucu yang tidak terputus. Pada umumnya melahirkan anak atau cucu laki-laki yang berkarakter baik ya. Tidak berpikir, sebab yang kita makan, yang kita bunuh itu juga sebagai seorang ibu, seorang ayah juga bagi anak-anaknya. Kalau hidupnya itu mengganggu keturunan seseorang, kita pun juga akan terganggu juga. Kan pernah ada cerita itu di zaman Sang Buddha, ada seseorang mau ketamuan Sang Buddha, kemudian si tuan rumah itu tidak mempunyai anak ya. Ketemuan Sang Buddha, kemudian si tuan rumah itu menggelar kain agar diinjak biku yang datang atau Sang Buddha yang datang di situ. Karena ada kepercayaan kalau menaruh kain diinjak Sang Buddha yang tadinya tidak punya anak, itu bisa punya anak. Udah, Sang Buddha mau datang, pemilik rumah bikin atau menyiapkan kain agar diinjak oleh Sang Buddha. Sang Buddha tidak mau menginjak di situ. Loh, saya mau kamu berharap saya menginjak kain ini biar kamu mempunyai anak, toh? Oh iya Bante, kan itu. Bahwa kamu tidak mempunyai anak dalam kelahiran saat ini karena kamu dalam salah satu kelahiran sering mengambili telur-telur burung. Ya, akibatnya dia tidak mempunyai anak dalam kelahiran berikutnya. Ya. Tapi ada juga, saya pernah mendengar itu, memelihara kucing. Biar kucingnya tidak terlalu banyak, yang laki itu dikebiri ya, tidak ngawini yang kucing itu dikebiri. Bagaimana itu karamanya? Itu juga menghalangi ya berkembang biaknya keturunan kucing juga. Bagi pemilik peternak babi itu juga ada juga, menggebiri babi-babi yang jantan itu juga ada. Itu juga akan berefek juga sebetulnya ya. Jadi bagi mereka yang ingin memiliki keturunan, ya harus menghargai kehidupan ya. Kemudian yang kelima, segala keinginan yang baik dan benar mudah terrealisasi. Bisa mempunyai rumah yang mewah, hidupnya tidak pas-pasan, apa yang diharapkan, yang diinginkan menjadi kenyataan. Dengan kebaikan salah satunya menghargai kehidupan ya. Yang keenam ya, tujuan dari function, manfaat function, mudah menemukan solusi penyelesaian dalam menghadapi berbagai masalah ya. Solusi orang kan punya kerumitan kehidupan ini ya. Dengan cara function ini salah satunya ya, kita akan menemukan solusi-solusi ya, tidak menemukan jalan buntu ya. Yang ketujuh, menjalani kehidupan tentram dan menyenangkan.
karena tidak membuat kecemasan orang, kekhawatiran makhluk hidup, ketakutan makhluk hidup, ternyata kondisi itu pun juga kita nikmati. Kalau kita hidupnya itu suka menganiaya makhluk hidup, suka mengganggu makhluk hidup, membunuh makhluk hidup, membuat kecemasan-kecemasan, ketakutan yang terbesar adalah ketakutan menghadapi kematian ini. Kalau kita itu punya apa-apa ya selain nyawa kita, kalau makhluk hidup, hewan dan binatang, sesuatu yang paling berharga apa? Nyawanya itu. Nyawanya sudah kita ganggu, kita ambil ya. Kemudian yang kedelapan, makhluk-makhluk yang dilepas umumnya mengingat budi jasa para dermawan atau memaafkan dendam masa lalu ya. Kalau diterangkan di wihara ini dong ya, paham, jelas dan mempraktekkan. Tapi belum tentu kalau di rumah kita ketemu kecoa di WC itu kita selamatkan ya. Kecegur di WC ya langsung kita gerujuk sekalian. Ada semut juga langsung kita gerujuk sekalian biar mati sekalian. Ya enggak boleh toh itu. Kan fungsi kan tidak terbatas toh, bukan terbatas burung, ya semut, ya kecoa itu. Tapi saya sendiri juga pernah juga ya, menghadapi kesulitan seperti itu. Ada kalajengking di wihara ini, di wihara di karpet gitu loh. Nah, ini kalau tidak saya bunuh nanti kan cilaka orang lain yang gitu. Ya tetap kita ambil, dibuang di tempat jauh ya pikiran untuk membunuh ada, tapi kita berpikir oh ya kasihan juga kalau dibunuh, biar dicarikan tempat yang lebih aman dia. Hah? Iya. Ya. Tapi ada juga, pernah juga terjadi pada saya, makanan dikerumuni semut banyak ya. Nah, ini kan juga dilema juga tuh gitu. Biar saya karma buruknya berkurang ya, saya tidak dianggap membunuh, tak masukkan kulkas saja. Akan yang membunuh kan bukan saya, kulkas. Ya kedinginan di kulkas. ya itu saking banyaknya atau semut mengerumuni makanan gitu. Yang kesembilan, kebaikan ini selaras dengan nurani para dewa, serasi dengan cinta kasih ajaran Buddha. Semua makhluk suci memuji dan bergembira atas kebajikannya ya. Kemudian yang ke-10, bila dilakukan rutin pelepasan satwa yang dilandasi cinta kasih, kelak akan dilahirkan di alam surga dewa. Apabila tekad dan sering memuliakan nama Buddha, maka dapat dilahirkan di alam surga. Jadi salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan surga adalah dengan kegiatan fungsen ini, karena mengembangkan welas asih dan cinta kasih. Jadi kurang lebih ada 10 manfaat dari pelaksanaan fungsen. Sudah paham saya jelaskan? Perlu ada tes dari awal? Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar fungsen itu sempurna ya. Sulit untuk sempurna itu. Yang pertama, makhluk hidup yang difungsen bukan dibeli dari orang yang sama. Kenapa tidak boleh dibeli dari orang yang sama? Takutnya nanti saya jual burung ini kok laku keras di tempat orang, sengaja orang itu menyediakan burung biar kalau dijual laku terus orang yang sama. Jadi fungsen itu tidak boleh, hewan yang difungsen, binatang yang difungsen itu sebetulnya pesen dulu. Kita beli di pasar sudah, tidak boleh pesen dulu, tolong ya besok dibawakan berapa ratus burung atau ikan, tidak boleh kita tahu. Tapi kadang-kadang panitia itu
takut malu toh, kalau besok hari hanya nanti burungnya ndak ada, ikannya ndak ada, pesen dulu. Takut dimarahi orang banyak atau katanya nih fangsen, mana burungnya, mana ikannya. Nah, biasanya ada yang pesen dahulu. Yang kedua, makhluk yang sama. Ya, tujuannya juga agar penjual itu tidak menyediakan juga hewan tertentu, lebih-lebih dalam jumlah banyak. Oh, saya kok sediakan lele atau burung kok laku keras ini, sengaja dia mencari hewan tertentu yang sering untuk fangsen. Maka sekali-kali Bapak Ibu biar sempurna itu jangan fangsennya burung dan ikan, sapi, kerbau, kambing gitu. Ya ada juga. Saya kalau di Kembang Kuning itu banyak yang fangsen kambing itu berkeliaran di situ. Milik orang Madura itu biasanya. Ya, makhluk yang sama. Kemudian tidak boleh dibeli tempat yang sama. Setiap saya jualan di tempat ini, di pasar ini laku keras, sengaja orang menyediakan di tempat itu juga akan jual. Kan di wihara yang lain, kalau di sini saya belum pernah lihat di wihara yang lain yang rame itu sengaja di depan wihara itu ada yang jual burung ya, untuk difangsen. Itu juga sengaja menciptakan orang untuk nangkepi burung untuk dijual ke wihara ya. Ya. Kalau bunga boleh, kalau jual bunga boleh untuk persembahan ke altar, tapi kalau hewan binatang itu tidak boleh ya. Waktu yang sama ya, misalnya saja setiap tanggal 1, tanggal 15 saya kalau jual burung kok laku, dititeni, diingat-ingat oleh penjualnya ya. Menjelang tanggal itu dia akan mencari sebanyak-banyaknya burung atau ikan untuk dijual. Oh, dititeni di wihara setiap ada fangsen tanggal 1, tanggal 15 ya. Untung mereka tidak tahu tanggal implik ya, kan tanggalnya kan harinya kan beda-beda tanggal implik ya, mereka tidak tahu ya. Ya, itulah Bapak Ibu tentang fangsen ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu.